kalau ada Tuhan yang tidak bisa dijamah dan ada yang bisa dijamah. Makanya kalau orang Yahudi, agama Yahudi maksud saya, itu punya konsep Kabbalah itu Sefirot dan Ein Sof. Jadi ketika dia bilang Tuhan itu tidak dapat dijamah, the endless one, yang tidak terbatas atau Ein Sof itu. Jadi Ein Sof itu sosok Tuhan di luar semesta. Maka dalam pemikiran Kabbalah itu sosok Tuhan yang bisa masuk ke semesta, yaitu Tetragrammaton itu yang 4 huruf itu bukan Tuhan yang transenden, itu Tuhan yang imanen atau yang bisa masuk ke semesta. Maka nama itu tidak ada di luar semesta, karena menggunakan bahasa semesta. Bahasa Ibrani itu bahasa semesta, di dalam semesta. Jadi mereka punya konsep bahwa semestinya itu bukan Tuhan, beda dengan Tuhan yang di luar semesta yang tidak mungkin kita tahu. Nah, sebagai orang percaya, orang Kristen maksudnya, kita punya persoalan dengan konsep seperti itu. Kenapa? Karena konsep Ein Sof ini tidak punya ayat literalnya, itu konsep filosofis. Sedangkan di Alkitab Taurat ini Tuhan jelas ngomong itu dia gitu. Yehuwa itu memang itu namanya gitu, yang artinya aku adalah dia yang hidup. Jadi kalau kita membuat konsep lain yang di luar Alkitab atau tidak ada ayat pendukungnya, maka kalau buat saya itu ya berarti orang sedang menciptakan image, gambaran baru, dan bertentangan dengan ayat-ayat yang nomor 2. Jangan membuat patung. Nah, patung itu adalah image, gambaran apapun yang dipakai untuk mewakili Tuhan itu salah, apapun. Makanya kalau kita punya patung di gereja itu persoalan, patung apapun, Yesus. Kalau sebagai aksesoris itu nggak masalah. Tapi kalau di tempat di altar kayak Katolik gitu, apalagi di gereja-gereja yang kayak Ganjuran itu kan memang Yesusnya disimbolkan sebagai patung, itu jelas. Tapi juga bentuk lain, gitu. Kayak orang, kenapa persoalan di Cina berkaitan dengan patung emas, patung lembu emas itu adalah karena orang zaman itu mengira L, karena L itu alefnya, itu alefnya adalah kepala sapi, dan L itu tongkat, lamet itu. Maka orang mengira bahwa mereka gambaran dari sosok sapi itu adalah Tuhan. Karena orang Kanaan pun menyebut Tuhannya itu L, dan mereka menggunakan simbol sapi. Jadi kalau ada pertemuan arkeologi berkaitan dengan penyembahan Asitoret, jadi kalau kalian Asitoret atau Astarte dan sebagainya itu bentuknya gambar itu ya sapi, kayak alef itu. Jadi kayak ada sungguhnya tanduk gitu. Jadi kayak ada tanduk kerbau. Jadi simbol penyembahan Asitoret itu kayak gitu, L gitu. Maka L dan Aserah atau Asitoret itu kayak suami istri dalam agama Kanaan, dan celakanya Ahab melakukan atau mengadopsi agama-agama seperti itu. Maka bagi Tuhan merepresentasikan dirinya dengan simbol sapi itu dosa. Jadi secara mungkin sebenarnya mereka tulus di dalam arti ini kami kenal Tuhan yang L itu ya memang sapi gitu loh simbolnya. Apa yang salah? Nah, ternyata salahnya adalah karena ya ayat yang 3 ini, jangan ada padamu Elohim lain, jangan buat patung atau gambaran yang menyerupai apapun. Jadi kita tidak boleh memvisualisasikan Tuhan terus ditempatkan seakan-akan sebagai wakilnya di bumi gitu. Makanya penyembahan Ibrani itu tidak boleh ada simbol apapun, hanya ada altar terus misbah dan sebagainya. Tidak ada patung, tidak ada apapun, karena tidak boleh. Jadi dengan konsep tadi bahwa Yesus yang mengucapkan 10 hukum yang ada di sini, maka kita melihat bahwa adalah tidak logis kalau ketika dia tampil sebagai manusia, kemudian dia menghapuskan apa yang sudah diucapkannya. Itu logikanya. Apalagi berkaitan dengan ayat yang kedua ini. Akulah Yehuwa Elohimu. Jadi ini kan nama diri gitu. Setiap Tuhan punya nama diri gitu. Jadi kalau orang Jawa mungkin nama dirinya entah Semar atau Ratu gitu, itu kan nama diri. Terus jadi di sini
Tuhan sedang menunjukkan ini aku yang membawa kamu keluar dari Misraim atau Mesir, dari tahun perbudakan. Jangan ada yang lain di hadapanku, jangan ada Tuhan yang lain di hatimu. Makanya kalau Yesus meniadakan kitab Torah yang diucapkannya sendiri, maka dia sedang mendelegitimasi dirinya sendiri atau menghapuskan diri sendiri. Kenapa? Karena berarti Tuhan yang dia acu, yaitu Bapa yang di PB, itu berbeda dengan Tuhan yang diacu di Sinai. Karena di sini itu jelas menyebutkan ini Tuhannya, tidak yang lain. Jadi ketika kita atau orang beranggapan bahwa Yesus meniadakan Torah, berarti Tuhan yang disebut di ayat 2 ini tidak diakui oleh Yesus. Dan sebenarnya banyak konsep kita itu kan begitu. Apalagi dengan terjemahan yang Yunani yang tidak literal itu kan menolak menuliskan nama diri ini. Makanya secara konsep itu tidak logis gitu. Bagaimana mungkin Yesus mengatakan aku membawa nama Bapakku, lah Bapakmu sopo? Logikanya kan begitu. Kalau dia menyangkali nama bapaknya, ya terus nama bapak yang dia acu di PB itu siapa? Makanya bagi orang yang sudah ratusan tahun di Melayu, kita menggunakan kata Allah untuk menyebut Bapa, Tuhan dan sebagainya. Itu kita kita memiliki konsep yang berbeda dengan apa yang dialami tadi. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku membawa nama Bapakku. Dan logikanya, nama Yesus di dalam nama Yesus itu ada nama Bapa. Cuman kita nggak akan tahu kalau kita pakai nama Yunani. Kita hanya tahu kalau pakai nama Ibrani. Jadi ketika disebutkan Yosua, ada kata Yosua itu bukti bahwa dia membawa nama bapaknya. Apa? Setengah jam. Aku lagi bahas pirang ya Timo. Wah, kamu tersesat. Semoga dia ngerti videomu. Oke. Kamu lebih haus makanan rohani atau makanan jasmani? Ya, setengah 5 lagi ya. Ya, saya percepat ini. Oke. Nah, jadi saya ingin kita itu ya pakai logika. Makanya pas kemarin yang berapa ratus dia, yang disebut saya murka itu loh, sama-sama loh, sekian ratus itu karena saya melihat orang nggak pakai logika. Ya kayak tadi gitu. Kalau Yesus itu disebut sebagai Yohanes itu ya, dia ada sejak semula. Berarti kan DPL ada. Kalau DPL ada, berarti semua sabda yang DPL itu ya dia yang ngomong. Kalau dia yang ngomong, berarti kalau dia membatalkan ya dia omongkan, kan lucu, nggak logis. Jadi kalau pengen logis berarti ya dia mengakui apa yang diucapkannya DPL sebagai kebenaran. Jadi mau nggak mau kita harus mengakui hal seperti itu. Iya betul. Jadi itu bahasan yang ingin saya bahas seperti itu. Jadi ketika Israel berjanji untuk menjadi umat Yehuwa, maka mereka menerima 10 hukum secara jelas gitu. Dan sebenarnya itu tidaklah, jadi kalau kita kenal 613 hukum itu produk abad pertengahan, kita nggak tahu karena sebelumnya nggak ada tercatat tulisannya, mereka hanya lesan, nggak tertulis, jadi kita nggak tahu apakah sebelumnya memang tulis 613, kita nggak tahu. Karena 613 itu kompilasi dari salah satu rabi di era pertengahan, abad pertengahan, kita nggak tahu sebelumnya kayak apa. Makanya kayak yang tadi yang bilang Mas Yobi tadi berkaitan dengan vokal tadi. Jadi yang menciptakan vokal masoret itu kan ya mereka punya aturan nggak boleh menuliskan itu, sehingga hanya imam yang boleh. Jadi sampai sekarang pun hanya orang
Ibrani atau Yahudi yang bermarga Kohen yang tahu pengucapannya